Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumra dari Prodi Aquacultur kelas B, NIM G0221002. Di sini saya akan menjelaskan edukasi tentang mangrove dan terumbu karang. Karakteristik atau ciri-ciri hutan mangrove atau hutan bakau. Tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan, tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin, yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Selanjutnya, fungsi hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi ekologis. Fungsi ekonomi hutan bakau yaitu biasanya serupa seperti bahan tanin, bahan pewarna, bahan kosmetik, serta bahan tambahan pangan dan juga minuman. Nah, selanjutnya fungsi ekologis. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai, menjadi habitat berbagai jenis hewan seperti biawak air, kepiting bakau, siput bakau, serta habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Selanjutnya, jenis-jenis tanaman mangrove. Yang pertama, Rhizophora apiculata, yaitu pohon mangrove yang dapat tumbuh di tanah berlumpur dan tergenang saat pasang normal, yang juga sangat mudah tumbuh di daerah pasang surut dengan masukan air tawar yang kuat dan permanen. Yang kedua, Rhizophora mucranota, yaitu jenis tumbuhan yang tumbuh di tanah yang keras dan berpasir, serta sering dijumpai pada kawasan pasang surut yang kaya akan humus. Selanjutnya, Rhizophora psittalosa, yaitu jenis pohon mangrove yang dapat tumbuh di daerah lumpur, pasir, batu, hingga karang. Tak heran jika kita dapat menemukan pohon ini tumbuh di dekat dengan daratan. Yang keempat yaitu Avicennia marina, yaitu jenis pohon pionir di pantai yang terlindung karena kemampuannya mampu hidup pada kawasan pasang surut dengan salinitas yang tinggi. Yang terakhir yaitu Soneratia alba, yaitu jenis pohon yang tidak toleran dengan air tawar dalam waktu lama, sehingga pohon ini sering dijumpai hidup di daerah muara sungai hingga lepas pantai. Nah, selanjutnya terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae, yang berfungsi dalam kehidupan manusia dan ekosistem laut yang sangat banyak. Selanjutnya, fungsi terumbu karang. Jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yang pertama, manfaat terumbu karang langsung. Terumbu karang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dan batu karang. Wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Selain itu, terumbu karang juga bisa berfungsi sebagai objek penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya manfaat terumbu karang secara tidak langsung, yaitu sebagai panahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati.
Nah, selanjutnya habitat terumbu karang. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, yaitu ada karang hermatipik, yang kedua karang adhermatipik. Yang kedua berdasarkan bentuk dan tempat tumbuhnya, yaitu ada terumbu, karang, dan karang terumbu. Selanjutnya berdasarkan letak, ada terumbu karang tepi, terumbu karang penghalang, terumbu karang cincin, dan terumbu karang datar. Selanjutnya berdasarkan sonasi, yaitu ada terumbu yang menghadap angin dan terumbu yang membelakangi angin. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu hutan mangrove yang memiliki banyak fungsi terdapat banyak di Indonesia. Namun ketika kita melihat masih sangat kurang pemberdayaan atau pemanfaatan dari hutan mangrove ini. Solusi yang bisa saya berikan yaitu perbanyak sosialisasi tentang mangrove dan manfaatnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir. Nah, selanjutnya terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia juga sangat berlimpah, di mana selain memiliki keindahan, terumbu karang juga memiliki banyak manfaat. Solusi yang bisa saya berikan yaitu selain masyarakat Indonesia, kita juga harus menjaga ekosistem terumbu karang. Pemerintah juga tetap harus sering mensosialisasikan tentang manfaat dan cara menjaga ekosistem terumbu karang di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.